Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi ketemu sama Bapak di sini, anak-anakku kelas 6. Kita hari ini akan membahas tentang materi matematika lagi ya. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian semuanya di rumah? Masih tetap semangat belajar di rumah ya kan? Bapak ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita laksanakan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian semuanya, masih bersama program TV Tabalong. Sekolah yuk, waktunya kita belajar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa pembahasan soal, khususnya pembahasan soal di penilaian akhir semester khusus mata pelajaran matematika kelas 6 di bagian yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, di materi pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 6 bagian yang kedua ini, Bapak akan menyampaikan beberapa poin yang sebelumnya sudah dibahas di bagian yang pertama, yaitu tentang beberapa materi dari bilangan bulat, kemudian ada bilangan cacah dan pecahan, kemudian ada luas lingkaran ya. Bisa kalian lihat di situ ada bilangan bulat, ada bilangan cacah dan pecahan. Lingkaran itu materinya kita adalah lanjutan dari yang kemarin, yaitu setelah sifat-sifat operasi hitung kita akan coba melaksanakan bagaimana operasi hitung campurannya dan beberapa soal cerita tentang menyelesaikan masalah yang kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan cacah pun juga seperti itu. Kita akan coba melakukan pembahasan soal tentang operasi hitung campuran juga beserta soal cerita. Dan di lingkaran ya, kita akan coba juga untuk membahas tentang beberapa soal yang berhubungan dengan luas lingkaran dan juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis, kemudian pensil, dan buku dan lain sebagainya untuk mencatat apabila ada sesuatu yang penting ya tentang apa-apa saja yang bisa disampaikan oleh Bapak nanti. Nah, sekiranya penting dan dicatat sehingga kalian bisa mengingat. Ya. Ada patah mengatakan tingkatlah ilmu dengan mencatatnya. Oke. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini Bapak mempunyai beberapa contoh soal. Perhatikan soal yang pertama. Hasil dari 250 ditambah negatif 8 kali 25. Nah, itu berapa hasilnya? Langsung saja kita lakukan, coba kita bahas penyelesaiannya. Kalian bisa lihat di layar ya, ada 250 tambah negatif 8 kali 25. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian dalam satu soal ya. Jadi ini bisa dikatakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Perhatikan ada tanda panah di situ. Nah, tanda panah di situ ada perkalian yang dikasih tanda. Dalam operasi hitung campuran, kalau misalkan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu buah soal, maka kerjakan terlebih dahulu. Yang paling utama adalah dalam kurung. Nah, setelah dalam kurung baru perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Ya, tapi kalau misalkan dalam satu buah soal hanya ada penjumlahan dan pengurangan, kalian boleh mengerjakan mulai dari kiri terlebih dahulu. Nah, atau misalkan ada perkalian dan pembagian, tidak ada tanda kurung di situ, berarti kalian boleh mengerjakan juga dari sebelah kiri terlebih dahulu yang dikerjakan. Nah, di sini negatif 8 dikali 25. 25 positif berarti ya.
Ingat panduannya yang beberapa waktu yang lalu Bapak sampaikan, bahwa ketika negatif bertemu atau dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif ya. Ini mudah saja, ini contoh gampang ya. Jadi 250-nya kita biarkan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian hasil dari negatif 8 dikalikan 25 tadi kan negatif 200 itu ya. Baru kemudian dijumlahkan dengan yang 250. Nah, positif dengan negatif berarti kan harusnya menjadi kurang tandanya. 250 dikurangi 200. Nah, maka hasilnya mudah saja, langsung 50 positif ya, bukan negatif lagi. Oke, nah itu satu contoh yang di soal yang pertama. Cukup mudah bukan ya? Nah, gampang dipahami karena soalnya memang Bapak pilihkan untuk nomor 1 lebih mudah ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini agak panjang sedikit. Di situ ada operasi hitung campuran. Dalam satu buah soal ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Kita baca ya. Hasil dari 2 kali negatif 75 ditambah 250 dikurangi 300 dibagi negatif 6. Hasilnya berapa? Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Maka kalian pasti sudah mengenal yang sifat-sifat operasi hitung ya, yang komutatif, asosiatif, dan distributif. Boleh kalian manfaatkan itu sifat operasi hitung tadi, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah sifat operasi hitung bilangan. Nah, di sini Bapak kasih warna 2 kali negatif 75, kemudian ditambah 250-nya masih berwarna putih di situ, dikurangi 300 dibagi negatif 6. Ingat yang saya sampaikan tadi, Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Berarti yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 300 dibagi negatif 6 yang berwarna kuning itu. Baru kemudian yang berwarna merah dan yang terakhir baru dijumlahkan dengan yang warna putih itu tadi. Nah, itu situ ada Bapak kasih tanda panah untuk pengingat kalian ya, bahwa di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ada pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sama seperti perkalian. Apabila bilangan bulat positif bertemu atau dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi 300 dibagi negatif 6, kalian hitung saja, boleh pakai pola matika, boleh pakai sistem deret, boleh pakai sistem coret, boleh susun ke bawah seperti yang diajarkan di sekolah, boleh, terserah bagaimana aja ya cara menghitung pembagiannya. 300 dibagi 6 hasilnya adalah negatif 50. Nah, di situ dilihat di sampingnya hasil penyelesaiannya negatif 50 tanda kuning itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, 2 dikali negatif 75 yang warna merah belum ya. Nah, ini coba sekarang kita lanjutkan dengan yang warna merah. Perkalian. Setelah dalam kurung selesai, baru kemudian yang lebih kuat berikutnya adalah perkalian dalam operasi hitung campuran ya. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikali negatif 75. Di situ ketemu positif dengan negatif seperti soal yang pertama tadi. Ya, positif dengan negatif hasilnya adalah positif. 2 kali 75 kalau tanpa negatif hasilnya 150. Karena ini positif bertemu negatif, maka di depan angka 150 dikasih lambang negatif. Negatif 150 jadinya begitu. Nah, sekarang hasil dari penyelesaiannya yang di sebelah kanan ini, jadinya negatif 150 kita masukkan, ditambah 250 dikurangi negatif 50. Nah, kalau sudah ketemu penjumlahan dan pengurangan seperti ini kan sama-sama kuat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah mulai dari sebelah kiri ya. Dikerjakan mulai dari sebelah kiri, negatif 150 tambah 250, hasilnya adalah 100 ya. Kemudian negatif dengan negatif jadinya positif 50. 100 tambah 50 jadinya 150. Nah, sampai sini mungkin kalian sudah lebih paham tentang operasi hitung campuran khususnya pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif ya. Nah, contohnya tadi sudah
yang lebih sederhana, kemudian agak rumit, semuanya ada, tambah kurang kali bagi semuanya ada. Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal yang ketiga. Masih tetap pada bilangan bulat ya. Pada sebuah ujian terdapat 30 soal pilihan ganda ya pada sebuah ujian ya. Nah, soal yang benar diberi nilai positif 4, jika salah diberi nilai negatif 2. Dan jika tidak dijawab nilainya 0. Nah, jika Siska dapat menjawab dengan benar 23 soal dan soal yang tidak dijawab sebanyak 2 soal, nah, tentukan nilai yang diperoleh oleh Siska. Nah, dari soal cerita atau memecahkan masalah sehari-hari dalam bentuk matematika, maka yang harus pertama kalian lakukan adalah memahami kalimat itu sendiri. Memahami kalimat dalam matematika. Jadi, kalian pahami benar soalnya seperti apa, yang diketahui apa saja, dan yang ditanyakan apa saja, gitu ya. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Paham ya tentang kalimatnya ya. Ada 30 soal pilihan ganda yang diketahui pilihan pertama. Berarti jumlah soal seluruhnya ada 30. Yang dikerjakan Siska ini rinciannya adalah jika benar dapat jawaban benarnya Siska tadi ada 23 soal, ya kan gitu. Kemudian jawaban yang tidak terjawab sama sekali, soal yang tidak terjawab sama sekali ada 2 soal. Sudah berapa soal berarti? 25. Berarti soal yang salah berarti berapa? Soal yang sudah dijawab sama yang tidak dijawab sama sekali tadi. Berarti berapa hasilnya? 30 kurangi 23 dikurangi lagi 2, hasilnya 5 soal yang salah. Jadi ketemu jawaban yang salah ada 5, jawaban yang soal yang tidak dijawab ada 2, soal yang dijawab dengan benar ada 23 soal. Maka di soal tadi aturannya jika benar nilainya ditambah 4 atau positif 4, jika salah dikurangi 2 atau minus 2, jika tidak dijawab maka nilainya 0, kan begitu ya. Jadi ada 2 soal yang nilainya 0, ada 5 soal yang bernilai negatif 2, dan ada 23 soal yang bernilai positif 4. Yang ditanya adalah nilai yang diperoleh oleh Siska secara keseluruhan dari 30 soal yang sudah dikerjakan oleh Siska. Kita jawab saja seperti ini. Nah, nilai keseluruhan dari yang diperoleh oleh Siska berarti nilai benar ditambah dengan nilai salah dan nilai yang tidak dijawab. Nah, ini kita bisa manfaatkan sifat asosiatif ya, dikelompokkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan mana yang tidak dijawab oleh Siska. Nah, ini sifat asosiatif pengelompokannya. Yang pertama, ada positif 4 untuk 23 soal. Jadi 4 kali 23. Kemudian nilai salahnya ada negatif 2 untuk 5 soal yang salah dan 0 untuk 2 soal yang tidak dijawab. Kita hitung bersama-sama perkalian dari perolehan soal yang telah dijawab oleh Siska dalam soal tersebut. Nah, 4 kali 23. Nah, ya, jelas nih ya, di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu karena kita lakukan sifat pengelompokan atau sifat asosiatif. Ketika positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Ketika nanti negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif ya. Kita lanjut bahwa 4 dikalikan 23 hasilnya adalah 92. Kemudian negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10 karena negatif bertemu dengan positif. Kemudian 0 kalikan 2 hasilnya juga tetap 0. Berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Nah, baru kita tambahkan perolehan jawaban dari Siska menjawab soal tadi ya. 92 ditambah negatif 10 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 82. Nah, begitu ya. Ini masih masalah bilangan bulat. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan pembahasan soal tentang bilangan cacah dan pecahan. Tapi sebelum itu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.
Kembali lagi bersama Bapak di sini dengan pembahasan soal yang sering muncul ya pada penilaian akhir semester 1 dalam mata pelajaran matematika. Kita lanjut ke bilangan cacah dan bilangan pecahan. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan dulu pengertian dari bilangan cacah, bahwa bilangan cacah ini adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan tidak terhingga. Dengan bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan hasil bagi, ya kan? Nah, perhatikan dulu ya. Pecahan untuk soal nomor 4, kita lanjut ke bilangan cacah terlebih dahulu. Ya, di sini ada contoh 6.200 tambah 4.500 dibagi 250 dikurangi 175 kali 10 sama dengan N. Berapa N? Nilai N ya. Nah, ini sama seperti bilangan bulat, cuma di sini tidak ada bilangan bulat positif dan negatif karena ini bilangan cacah. Dimulai dari 0 sampai dengan tidak terhingga. Itu bilangan cacah ya. Nah, penyelesaiannya langsung saja kita laksanakan seperti kaidah pengerjaan operasi hitung campuran ya. Bahwa perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian ketika ada penjumlahan dan pengurangan dikerjakan mulai dari sebelah kiri. Nah, gitu ya. Nah, di situ ada 6.200, kita tinggalkan terlebih dahulu, kita biarkan terlebih dahulu, baru kita kerjakan terlebih dahulu 4.500 dibagi 250, hasilnya ada 18, kemudian 175 dikalikan 10, hasilnya 1.750. Maka ketika ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu sebuah soal, 6.200 dan seterusnya tadi, kerjakan mulai terlebih dahulu dari sebelah kiri. 6.200 tambah 18 hasilnya 6.218 tentunya ya. Kemudian baru dikurangi 1.750 ya. Hasilnya adalah 4.468. Cukup mudah untuk soal yang nomor 4 tentang bilangan pecahan. Bilangan cacah ya, mohon maaf. Ya, soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima ini kita masih masuk pada bilangan cacah. Nah, ada soal cerita tentang bagaimana memecahkan masalah sehari-hari pada kalimat matematika. Saya ingatkan sekali lagi, pahami dulu kalimat matematikanya dan apa yang ditanyakannya. Jadi kalian bisa paham apa saja yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara menjawabnya. Yaitu kata kunci untuk pengerjaan soal-soal cerita. Jadi ketahui yang pertama, di sebuah toko alat tulis harga satu batang pensil 3.000, berarti harga satu batang pensil 3.000 rupiah. Kemudian harga satu buah buku tulis harganya adalah 5.500. Nah, dari sini sudah diketahui harga satu per piece-nya, per satu batangnya atau per satu buahnya sudah diketahui. Kemudian yang diketahui berikutnya, si Aris tadi ingin membelanjakan duitnya yang berupa satu lembar uang 50 ribuan ya, berarti 50.000 uangnya si Aris digunakan untuk berbelanja 6 pensil dan 5 buku. Nah, berarti kan bukan yang ditanyakan ini, bukan berapa jumlah belanjaan si Aris, tapi berapa rupiah uang kembaliannya, angsulnya ya. Maka yang ditanyakan uang kembalian yang diterima oleh Aris. Nah, kita jawab bersama-sama. Uang kembaliannya itu berarti jumlah uang keseluruhan yang dimiliki oleh Aris dikurangi jumlah uang belanjaan ya, dikurangi belanjaan milik Aris, kan gitu ya. Nah, di sini uang yang dibayarkan sejumlah 50.000. Kemudian uang untuk 6 pensil ya, itu adalah 6 kali 3.000 rupiah. Kemudian uang untuk 5 buku, 5 buah buku dikalikan satu buah bukunya adalah 5.500 ya. Nah, ini kita lanjut saja. Berarti yang di dalam kurung kan jelas dikerjakan terlebih dahulu ya. Berarti 6 kali 3.000 hasilnya adalah 18.000 untuk belanjaan pensil. Kemudian belanjaan buku sejumlah 5 tadi 27.500. Maka uang yang dibayarkan dikurangi dengan jumlah belanjaan sejumlah 45.500. Nah, tinggal berapa? 50.000 dikurangi 45.500. Langsung aja susun ke bawah. Kalau misalkan tidak yakin, langsung menjadi 4.500 uang kembalian si Aris tadi ya. Nah, berikutnya di
soal yang keenam. Lanjut di soal yang keenam. Di sini ada soal tentang bilangan pecahan. Nah, yang kita angkat di sini ada bilangan pecahan desimal dengan bilangan pecahan campuran ya. Rika memiliki persediaan mentega sebanyak 0,5 kg atau setengah kilogram ya kalau dibuat dalam bentuk pecahan biasa 0,5 kg ya. Oleh karena itu Rika akan membuat 2 resep sekalinya ya. Si Rika tadi mempunyai persediaan cuma 0,5 atau setengah kilogram. Si Rika akan membuat 2 resep. Padahal untuk satu resepnya Rika itu memerlukan 1/3/4 mentega untuk satu resepnya. Nah, berarti kan kurang banyak ya, kurang banyak menteganya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kilogram mentega lagi yang harus dibeli oleh Rika di pasar. Nah, ini penyelesaiannya cukup mudah ya. Kita hitung terlebih dahulu atau kita hitung apa belanjaan yang kurang tadi, kita belanjakan kemudian baru dikurangi dengan jumlah persediaan ya. Nah, kita ketahui persediaan menteganya cuma setengah kilogram atau 0,5 kilogram. Tiap resep itu memerlukan 1/3/4. Nah, itu kalau untuk dijadikan pecahan desimal berarti menjadi 1,75 kilogram. Ini biar lebih mudah Bapak ubah menjadi pecahan desimal. Kalau mengubah pecahan tentunya kalian sudah bisa. Kalau belum ingat, ini Bapak ingatkan terlebih dahulu bahwa 1/3/4 itu asalnya pecahan campuran ya. Pecahan campuran 1/3/4 berarti bawah dikali ke atas ditambah 1 kali 4 dikali. Kemudian baru ditambah dengan ke atasnya 3. 4 tambah 3 7. Jadinya 7/4. Nah, di sini ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, ke bawah dikali, ke atas ditambah ya, jadinya 7/4. Baru kemudian dijadikan pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu artinya sama dengan per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Karena per 10 tidak bisa, maka dijadikan per 100. Kalau bisa jadikan per 100, maka ini 4 itu cukup dengan dikalikan 25. Kalau bawah dikalikan 25, maka pembilangnya pun juga dikalikan 25. 7 kali 25 hasilnya 175/100. Nah, 175/100 kalau dibagi sama dengan 1,75. Itu kalau untuk mengubah pecahan. Satu resep 1,75 kilogram. Nah, sedangkan yang ditanya mentega yang harus dibeli Rika, kekurangannya yang tadi, ya kan? Nah, kita jawab sekarang. Yang harus dibeli adalah mentega untuk 2 resep kue, kemudian dikurangi persediaan mentega yang sudah ada di rumah. Persediaan menteganya tadi sudah jelas kita tahu 0,5 kg, tapi mentega untuk 2 resep kan belum tahu nih. Berarti cuma dikalikan 2 kali 1,75. Nah, perkalian desimal tentunya kalian sudah ingat bahwa bisa dilakukan dengan perkalian bersusun, boleh pakai pola matika juga boleh, yang sudah pernah mempelajari tentang ilmu pola matika. Mungkin di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan trik-trik cepat pada pengerjaan hitung perkalian dengan menggunakan teknik pola matika ya. Kemudian, nah ini 2 kali 175 hasilnya adalah 3,5 kg ya. Nah, ini 3,5 kg berarti mentega yang harus dipakai atau diperlukan oleh si Rika tadi. Baru kemudian dikurangi persediaannya cuma setengah kilogram. Berarti yang hanya harus dibeli oleh si Rika sejumlah 3 kg. Nah, cukup mudah untuk soal yang nomor 6. Nah, anak-anakku sekalian semua, itu tadi ada beberapa contoh tentang soal bilangan, cacah dan pecahan. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang luas lingkaran, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
Kembali lagi bersama Bapak di sini ya dengan pembahasan soal-soal yang sering muncul pada penilaian akhir semester 1. Nah, sebelumnya kita sudah bilangan cacah dan pecahan. Nah, ini sekarang kita materi yang terakhir yaitu tentang luas lingkaran. Nah, perhatikan ada soal yang ke-7 ya. Sebenarnya banyak sekali macam-macam soal yang bisa saja muncul di soal-soal penilaian akhir semester, tapi Bapak hanya memberikan beberapa contoh aja ya. Ini soal nomor 7. Dalam kelas terdapat jam dinding yang berbentuk lingkaran ya. Umum ya kalau jam dinding berbentuk lingkaran. Nah, jam dinding tersebut memiliki diameter 40 cm. Berapa luas jam dinding tersebut? Nah, ini kita kurang kerjaan, jam dinding kita ukur ya. Oke lah. Nggak apa-apa, kita ini hanya untuk sekedar contoh aja. Ya, penyelesaiannya yang kita ketahui yang pertama adalah lingkaran tersebut, lingkaran jam dinding tersebut memiliki diameter atau disingkat dengan D yang berukuran 40 cm. Nah, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Ya, setengah dari diameter. Diameter itu apa? Diameter itu garis tengah. Nah, garis tengahnya diameter tadi, lingkaran tadi, berarti setengah diameternya 20 cm. Ya, yang ditanya luas dari jam dinding. Luas dari jam dinding seperti kalian ketahui bersama bahwa luas lingkaran itu adalah pi kali r kuadrat. R itu jari-jari. Pi dikalikan jari-jari kali jari-jari lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena di situ diameternya berupa 40 dan jari-jarinya jadinya 20 dan tidak bisa dibagi dengan 7, pakailah pi menggunakan 3,14. Jadi pi ada 2, ada 22/7 dan 3,14. Kapan harus 22/7? Kalau 20/7 itu digunakan apabila jari-jarinya itu bisa habis dibagi oleh 7. Itu untuk memudahkan aja. Jika tidak habis dibagi oleh 7, pakailah pi 3,14 ya. Jadi pi-nya 3,14 yang kita pakai, kemudian jari-jarinya 20 kali 20, r kuadrat ya, 20 kali 20 berarti begitu ya. Atau 20 kuadrat sama dengan 400 ya. 3,14 kita jadikan pecahan biasa menjadi 314/100 ya. Tidak perlu Bapak jelaskan untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Jadi di sini 400 dibagi 100 ya. Angka 400 dibagi 100 lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu daripada dikali dulu. 314 kali 400 lebih banyak nanti jumlahnya, lebih kebingungan nanti kalian. Lebih mudahnya 400 dibagi 100 terlebih dahulu, hasilnya ada 4, baru kemudian dikalikan 314 ya. Oke, hasilnya luasnya jam dinding tersebut adalah 1256 cm persegi. Nah, jadi luasnya sudah kita ketemukan 1256 cm persegi. Cukup mudah bukan luas lingkaran? Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas luas lingkaran tingkat lanjut ya. Jadi nanti kalau ada gabungan luas lingkaran dan sebagainya ya, bila dipotong tengahnya dan seterusnya, insya Allah kalian akan bertemu lagi mungkin dengan Bapak bila ada waktu ya. Nah, itu pembahasan soal yang ke-7 adalah pembahasan soal yang terakhir. Nah, untuk memahami kalian dalam pembelajaran kita kali ini, mulai dari bilangan bulat, cacah, pecahan, dan lingkaran, nah, kalian Bapak sediakan beberapa soal latihan yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian kerjakan berlatih di rumah. Matematika itu perlu banyak berlatih ya. Nah, tidak ada sulitnya matematika. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang Bapak sampaikan di sini aja. 1, 2, 3, ada 4 soal latihan, nanti kalian bisa catat atau foto aja di televisi ya, di foto, atau mungkin kalau memang tidak sempat juga melihat tayangan ini, kalian bisa langsung ke channel YouTube Program TV Tabalong ya. Nah, itu untuk soal-soal latihan, usahakan dikerjakan semaksimal mungkin. Bila tidak ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu di rumah atau guru di sekolah. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pada soal matematika itu perbanyak latihan soal, pahami kalimat dan pertanyaan pada soal cerita, bertanya jika belum paham, dan pahami betul operasi hitung campuran pada bilangan apa saja, pecahan, cacah, bulat, ataupun bilangan operasi hitung yang
pada bilangan yang lain. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Nah, jadi pada kesempatan kita kali ini Bapak ingin menyampaikan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah dan dibantu oleh TV Tabalong ya. Jadi Bapak ucapkan salah hilaf mohon maaf, salam ceria, cerdas, riang dan gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.